Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini gue mau coba update pergerakan harga Bitcoin ya teman-teman. Mungkin gue akan coba update dari segi fundamental, dari segi teknikal juga gue akan coba update secara lengkap dari segi teknikalnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah oke semuanya, jadi sebelum kalian masuk ke lanjutan videonya, kalian yang mau masuk grup Telegram gue, di sini gue sering ngasih sinyal ya teman-teman. Nah ini gue ngasih video edukasi penjelasan harga FTM, gue juga ngasih sinyal FTM mau kemana, outlook, dan juga beberapa edukasi di grup edukasi gue. Jadi kalian bisa aja langsung masuk grup Telegram gue, linknya ada di deskripsi video ini. Nah oke teman-teman, jadi yang pertama itu gue lagi adain yang namanya event Lucky Draw. Event Lucky Draw ini kalian bisa ikut ya teman-teman, 100% gratis. Jadi kalian bisa ikut dari tanggal 18 Mei sampai 18 April. Nah jadi event Lucky Draw ini, jadi kalian tuh trading untuk mendapatkan volumenya ini kalian akan dapat satu event Lucky Draw atau satu tiket Lucky Draw. Nah tiket ini teman-teman yang bisa kalian mendapatkan 300 US dollar untuk 10 orang pemenang. Jadi kalian bisa beruntung mendapatkan 30 US dollar ya teman-teman. Nah jadi gitu aja untuk eventnya, ini gratis. Udah mulai, sebenarnya mulainya dari tanggal 18 April sampai 18 Mei. Nah untuk kalian yang mau gabung event Lucky Draw ini, kalian langsung aja gabung, linknya ada di deskripsi video ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke Bitcoinnya. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari historical data, yaitu monthly returnnya untuk Bitcoin per returnnya ini Bitcoin kuartal, jadi ini tuh per quarter ini per 1 tahun ya teman-teman, per 3 bulan. Nah kalau misalnya kita lihat dari quarter 1 ini setiap tahun 2024, 2023, 2020 teman-teman, ini dia itu naik terus ya, ini naik terus. Udah 2 kali dia ini kenaikan untuk quarter 1 di 2023 dan 2024. Dan untuk quarter 2-nya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat di sini Bitcoin ini mengalami yang namanya crash ya teman-teman. Ini sekarang ya, quarter 2 ini sekarang ini dia crash 10%. Dan untuk 2023 teman-teman, dia itu cuma naik 7%. Dan 2022 ini parah banget sih. Ini quarter 1, quarter 2, quarter 3, 1 tahun ini dia dumping ya teman-teman. Jadi nggak ada kenaikan untuk tahun 2022 itu. Nah kalau misalnya kita lihat di quarter 2 ini kan minus 10%. Dan kalau misalnya kita buyback ke 2023, 2022 dan 2021, ini tuh memang kebanyakan minus ya teman-teman. Ini kebanyakan minus. Dan sekarang di quarter 3 kalau misalnya kita lihat tahun 2023 dan 2022 ini minus juga. Dan apakah di quarter 3 nanti si Bitcoin ini bakal mengalami namanya pumping atau yang namanya pump atau dia down, itu nggak tahu, kita nggak bisa prediksi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Bitcoin monthly return teman-teman, untuk April ini Bitcoin merah, dan untuk Mei ini kemungkinan besar merah juga, karena kita lihat dari historical ini merah ya teman-teman. Nah historical kita untuk Bitcoin ini merah, 2023, 2022, 2021 ini merah ya teman-teman untuk historical kita. Dan September ini tanggalnya berdarah sih, ini siap-siap aja nih. Mei, Juni ini pasti ada kenaikan sedikit. Juli naik sedikit juga, Agustus, September, Oktober, Jun, Juli, Agustus ini bakal merah semua. Kayaknya ini Jun hijau dikit, tapi ini semuanya merah kayaknya gitu. Dan sama September, Oktober baru kita recovery untuk bullish ya teman-teman. Nah ini gua prediksi Oktober, November, Desember ini bakal pumping gila-gilaan. Untuk dari segi monthly returnnya memang nggak terlalu berpengaruh, itu cuman history data yang sebelumnya. Tapi kita akan coba lihat juga dari ETF ya teman-teman. Nah Hong Kong ini dia udah approve ETF 4 hari yang lalu. Kalian bisa googling aja Bitcoin ETF Hong Kong. Jadi ETF itu udah di approve sama berapa negara, Hong Kong, Korea Selatan, dan juga Cina ya teman-teman. Nah ini untuk ETF-nya ini lumayan juga. Untuk ETF-nya udah di approve, dan banyak juga bullish terhadap Bitcoin untuk saat ini ya teman-teman.
Nah, ini kalau misalnya kalian mau coba baca news, kalian bisa baca newsnya di CoinMarketCap, terus di sini ada berita. Nah, kalian bisa baca beritanya di sini gitu. Nah, jadi gitu untuk secara fundamental. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat dari segi datanya atau dari segi order booknya si atau liquidity-nya si Bitcoin ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi liquidity-nya, teman-teman, order book yang sekarang yang paling banyak itu ada di 56 ya, teman-teman. 56 ini udah yang paling banyak ya. Ini hampir ada berapa 10k US dollar ya, teman-teman. 10k Bitcoin udah ada di area 56 k ya, teman-teman. Dan untuk di sini juga 52 juga ada liquidity tapi kecil ya, teman-teman. Dan di sini seller sedang mendominasi. Kalau misalnya kita lihat dari segi order booknya, seller ini sangat-sangat mendominasi ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari liquidity Bitcoin liquidity heatmap. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman dari Bitcoin liquidity heatmap, untuk kita kan coba 1 jam. Nah, kita ini lagi loading ya, ini lagi loading untuk Bitcoin heatmapnya. Dan Bitcoin heatmapnya sekarang ini kemungkinan besar dia ini bisa masuk ke area sini ya, teman-teman, ke area 62k untuk si Bitcoin heatmapnya ini. Dia akan bisa masuk ke area 62k ya, teman-teman, untuk Bitcoin heatmapnya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk di sini ada di 67, ini ada liquidity yang sangat besar. Di sini juga ada, tapi ini kecil, yang gede ini ada di area sini. Kemungkinan besar Bitcoin akan masuk ke 62 lagi ya, teman-teman. Nah, jadi gitu untuk dari segi on-chain-nya, dan kita akan coba masuk ke technical analisanya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi daily, teman-teman, di sini memang Bitcoin ini tertahan di area sebuah support ya. Ini area sebuah support dan Bitcoin tertahan di area sebuah support. Dan di bawahnya kalian harus ingat juga di sini ada yang namanya demand ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya demand, dan di sini di 56k ini di sini ada yang namanya area support ya, teman-teman. Ini area support yang sangat kuat kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil. Dan kemungkinan besar, teman-teman, Bitcoin ini dia bisa aja masuk ke area-area sini. Nah, dia bisa aja masuk ke area-area sini ya, teman-teman. Nah, ini sangat potensial banget untuk si Bitcoin ini sendiri. Jadi kalau misalnya area support ini kalau misalnya dia masuk lagi area support, terus area supportnya ini break, teman-teman, kemungkinan besar Bitcoin ini bakal down sampai ke area bawah sini. Ini sangat potensial menurut gua pribadi. Dan untuk target pertama ya, kalau misalnya Bitcoin down, dia bakal down dulu sekitar 10%. Kalau misalnya area support yang ada di sini dia break ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya area support yang di sini dia break, dia bakal down ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat, teman-teman, dari segi yang namanya weekly time frame-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat daily time frame, ya memang ini adalah zona akumulasi ya, teman-teman. Nah, ini adalah zona akumulasinya Bitcoin. Ini zona akumulasinya si Bitcoin ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat, kita akan coba ini. Nah, ini zona akumulasinya Bitcoin ya, teman-teman. Nah, ini zona akumulasi Bitcoin. Dan di sini juga sekarang masih berada di zona akumulasi. Tapi kalau misalnya kita lihat atau kita back ke history yang di Desember 2023, Bitcoin ini kan dia ketika break area sebuah resisten atau area sebuah high-nya, dan dia ini langsung nge-pump ya, teman-teman. Dia ini langsung nge-pump. Tapi untuk secara historical, teman-teman, dia tuh sedikit ada kesamaan ketika dia turun baru dia naik, dan dia juga turun sampai area demand. Nah, ini tuh ada area demand. Nah, ini ada area demand. Nah, ketika dia turun area demand baru dia naik. Nah, ini ketika dia masuk area support, dia ini naik ya, teman-teman. Nah, ini dia naik, mungkin ininya ya, teman-teman, ini mau kenaikan, ini tuh mungkin aja gini. Tapi kalau misalnya dia berhasil break area support yang ini, berarti ini udah nggak valid ya, teman-teman.
History yang kayak gini udah nggak valid. Tapi menurut gua pribadi untuk saat ini Bitcoin kemungkinan besar masih bisa turun, teman-teman. Ini tuh dia kalau misal kita lihat dari 4 hanya ya, teman-teman. Nah, dia ini berhasil break area sebuah trendline. Nah, berhasil break area sebuah trendline dan di sini juga ada yang namanya area supply. Dan dia reject masuk ke area supply ini, dia reject ya, teman-teman. Dan kemungkinan besar untuk si Bitcoin ini sendiri dia masih bisa turun sekitar 10%-an sampai ke area 56. Ini menurut gua pribadi. Dan sekarang ya Bitcoin masih berada di area bearishnya. Dan ya jangan dulu lah untuk kita buy. Kalau misalnya kalian buy untuk spot itu rekomend banget untuk sekarang. Tapi kalau misalnya kalian buy-nya ini untuk future, ini kita bisa lihat dulu yang namanya pergerakan harganya ini mau kemana. Soalnya kan sekarang hari Minggu juga volume pergerakannya ini masih kecil ya, teman-teman. Jadi ya sabar aja. Nah, tapi untuk sekarang ini kan Bitcoin dia reject di area sini, kemungkinan besar dia akan masuk dulu ya, teman-teman. Nah, dia akan masuk dulu ke area sini. Jadi ya di sini juga ada yang namanya area demand. Nah, ini ada yang namanya area demand. Kemungkinan besar dia masuk ke area 61K untuk si Bitcoin ini sendiri. Nah, kalau misal kita lihat dari segi EMA exponential moving average, jadi EMA ini yang sering dipakai ya. Kalau misal kita coba lihat 21 pergerakan rata-ratanya, ya memang ini ada area support ya. Ini ada namanya tuh area support ya, teman-teman. Nah, area support ini harusnya break ya. Ya, ini tuh area resisten, tapi kan dia tuh dia naik nih. Dia mau naik tapi di sini dia break area EMA 21 eksponensial ini. Dan kemungkinan besar ya, ini gua udah prediksi bahwa Bitcoin akan masuk ke 61K sesuai dengan on-chain-nya juga dan sesuai dengan liquidity-nya juga. Kalau misalnya kita pakai RSI, jadi kalian mau pakai apa? Kalau misalnya indikator ya gua bisa lah insya Allah bacanya RSI, Relative Strength Index-nya kita menunjukkan bahwa ya Bitcoin ini udah berada di area oversold ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita coba ke 10, Bitcoin ini ya berada di area oversold dan sekarang dia break area trendline ya. Trendline dari EMA RSI ini kemungkinan besar dia akan masuk ke area sekitar ya sini lah. Sebenarnya ini udah didiskon sih, udah didiskon apa namanya tuh harganya ini udah didiskon, tapi kemungkinan besar dia akan masuk lagi ke area bawah. Dia akan reject sebentar langsung masuk lagi ke area bawah. Ini untuk RSI-nya. Nah, jadi gitu aja teman-teman untuk pergerakan harga Bitcoin. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa masuk grup Telegram gua untuk updatean Bitcoin. Dan untuk kalian yang mau event lucky draw ini silakan, ini free ya. Gitu aja, thank you semuanya and bye bye.